Makanya kita nih yang belum berangkat umroh jalan raya banyak kok depan, empok lewat aja. Ntar juga pok mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kama qala aidan fi ayatin ukhra, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para orang tua yang kami muliakan, terkhusus guru-guru kita yang hadir, diantaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sya'roni Thohir, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rahiman, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hanafi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nurdin, Bapak Haji Samsudin selaku tuan rumah, Bapak Haji Eman, Bang Badai, Bos Padi, Bapak Haji Iyad dan keluarga dari Pabayuran, terkhusus guru kami, abang kami Ustadz Ki Haji Mahbub Junaidi yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Abang saya Al-Mukarram Al-Ustadz Bang Haji Pitung dan segenap para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, terkhusus keluarga besar yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita sore hari ini dalam rangka mengiringi doa keberangkatan guru kami Ustadz Haji Mahbub beserta keluarga menuju ke tanah suci dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Doa kita agar beliau yang akan berangkat umroh Allah kasih sehat panjang umur, Allah berikan kemudahan, Allah kasih kelancaran dalam perjalanan menuju ke tanah suci. Allah permudah sampai di tanah suci, Allah pelihara, Allah jaga, dan dapat menyelesaikan manasik umroh yang sempurna sehingga mendapatkan umroh yang makbul, yang makbulah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, ibadah umroh salah satu ibadah yang memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kita yang belum berangkat umroh jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan pakai ngomong di hati ya, tat boro-boro umroh, bocah aja sekolah nunggak mulu bayarannya. Jangan ngomong begitu, jangan.
Jangan ngomong begitu. Jangan. Kenapa? Karena ibadah umroh ini merupakan panggilan Allah. Kalau Allah yang mau, enggak ada yang bisa ngalangin kok. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, duitnya banyak, jabatannya tinggi, jalan-jalan ke luar negeri nyampe, Amerika, Jepang, Inggris didatengin, tapi ke tanah suci Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah enggak kepanggil dia. Bener kok? Tapi ada orang yang biasa-biasa aja hidupnya, hasilnya, penghasilannya pas-pasan, tapi kalau Allah udah mau, saya punya jamaah po nih, cerita dikit, emak-emak rajin banget itu orang ngajinya. Setiap ada pengajian dia datang, getol. Setiap ada acara maulid, mi'raj, nyampe kemana aja dia sabak. Satu hari dia mau berangkat ngaji, nyebrang jalan raya. Pas lagi nyebrang, mobil lewat, ditabrak kok, jatuh, dibawa ke rumah sakit. Yang nabrak panik, ngomong itu sambil jalan ke rumah sakit, maafin Bu Haji, maafin saya nggak sengaja nabrak, saya bawa mobil meleng lamun, pokoknya urusan rumah sakit saya yang bayar semuanya, jangan laporin saya ke polisi. Itu nenek-nenek yang ditabrak dipanggil Bu Haji, marah. Pak, jangan manggil saya Pak Haji, Bu Haji, saya belum berangkat haji. Akhirnya sampai selesai di rumah sakit, udah sehat, bawa pulang ke rumah. Itu orang yang nabrak hatinya dibukain nama Allah, datang ke rumah langsung dimintain KTP. Bu, ibu kan belum berangkat haji, saya berangkatin. Alhamdulillah, ada jalan menuju ke dalam Baitullah. Bener Bu? Makanya kita nih yang belum berangkat umroh, jalan raya banyak kok depan, empok lewat aja. Ntar juga pok mati. Kenapa? Karena Allah yang mau, ada jalan langsung ke menuju ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada jalannya. Ada jalannya. Ada. Maka almarhum wal maghfurlah kita punya guru besar Kiai Haji Nur Ali. Beliau adalah sosok ulama mujahid. Beliau pejuang, bukan hanya sekedar terkenal si belut putih, tapi beliau terkenal akhlaknya yang begitu luar biasa. Siapa yang gak kenal Kiai Nur Ali? Beliau pernah bilang, apa kata beliau? Kalau orang belum berangkat haji, duit belum kelihatan, ongkos belum ada, maka 3 yang mesti dilakuin. Apa kata beliau? Pertama, sering-sering datang doain acara ratib orang berangkat haji atau umroh. Tuh sering-sering nih kita kumpul, diundang sama tetangga, diundang sama saudara mau berangkat umroh haji, datang kok, datang. Kalau udah sering datang doain orang berangkat umroh, berangkat haji, sering-sering nganter orang berangkat umroh. Nih besok Bang Samsudin, semahbub rombongan semuanya berangkat besok, anterin po. Ustaz, saya nggak ada gandaran ini, nyewa rame-rame biar kenal bandara. Lah orang yang sering ke bandara aja masih sering keder po, apalagi ke sono. Datang rame-rame anterin. Yang kedua, yang ketiga, kalau udah nganterin, sering-sering jemput orang pulang haji, pulang umroh. Kenapa? Doanya orang yang pulang haji, pulang umroh dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kita nih ntar nitip doa sama guru mahbub, Ji, tolongin gua doain di sono ya, biar gue bisa nyabak ke sono.
Kalau kebanyakan yang minta doain kan bingung juga Ustaz Mahbub. Makanya Ustaz Mahbub tadi tuh ngomong udah semuanya aja. Terbeliau doain di sono depan Ka'bah, ya Allah ya Rob, semuanya jamaah yang pada datang doain saya waktu ratib walimatus safar biar pada nyabak datang ke Masjidil Haram, ke Makkahul Mukarramah, Madinah Munawwarah, bisa langsung ngelihat Ka'bah, tuak di Ka'bah. Tuh didoain rame-rame po. Kalau atu-atu kebanyakan. Kalau pengen atu-atu amplop siapin, fotokopi KTP masukin, kasih dah bagi Ustadz Mahbub, isiin 10 juta nih Ustadz Mahbub. Nah, ingat Pak, besok didoain di sono, ingat 10 jutanya tuh. Bu, ini satu anugerah yang Allah kasih. Allah panggil Guru Mahbub beserta keluarga, Bang Haji Samsudin beserta keluarga datang ke tanah suci. Maka ini kita doain. Orang pergi haji, pergi umroh tuh kok mirip orang mati. Makanya dikumpulin, kita diundang. Mau ngapain beliau Ustaz Mahbub, Bang Haji Samsudin? Mau ngapain? Minta maaf, minta redo, karena keberangkatan beliau kok mirip orang haji, umroh kan mirip orang mati. Nih besok Bang Haji Samsudin 7 orang berbaris di rumah. Lah sebelum berangkat kan diajanin dulu, emang agak diajanin. Ajanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih, kenapa? Mau ninggalin kampung halaman. Baru selawat dustur, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah po, ngucur air mata. Ngapa sedih mau ditinggal? Bang Haji Samsudin Ustaz Mahbub siap-siap 7 orang mau berangkat, rapi semuanya, diantar orang mati juga sama kok, dianterin. Emang kagak dianterin? Yang nganter ke kuburan 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal, nganter. Sayang 2 balik pulang. Siapa dia? Keluarga, kagak ada yang nemenin di dalam kubur. Bini kita yang katanya sayang banget bang sama kita, waktu pacaran di bawah pun pisang berjanji. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Bullshit, nggak mau nemenin bang. Laki kita sudahan po, ya sedihnya paling 7 hari. Berapa sebulan udah bisa nyanyi. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Laki udah bisa nyanyi duda. Kagak deh nemen. Anak saya banyak Ustaz kali nemenin kuburan, kagak. Anak paling dapat 40 hari sedih. Habis begitu cari berangkas lemari baba. Kemarin taruh sini kali nih baba nih. Girik ya taruh sini, aki-aki nih. Girik ya tari udah. Temen bagaimana Ustaz? Temen lagi, biar kata punya temen CS kental bang. Kita kemana aja berdua mulu. Punya rokok sebatang, orang pote sebelah. Pokoknya kemana-mana ke kentut matai dia berdua-duaan mulu. Pas mati diuruk kencangan dia yang injeknya. Wah, biar padat lu ya, jangan balik-balik lagi. Diinjak kuburan kita bang. Nggak ada yang nemenin. Duit harta banyak, mobil parkir di pelataran kuburan doang po. Jangankan mobil mewah, mobil motor mewah po, pulang nguburin tiker ketinggalan diambil. Tiker ketinggalan, tiker ambil. Sampai tiker kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit sih harganya tiker? Tapi yang ikut masuk ke dalam adalah amal. Sama orang berangkat umroh, semuanya nih, anak, cucu, mantu, keluarga, nganter semua, encing-encing, mamang-mamang, bobo gede, nganter ke bandara. Wah, sampai di bandara udah pulang. Lah, masa mau ngikut ke sono? Enggak, lah ongkosnya po. Enggak kagak bayar ngikut. Bener bu? Pulang lagi tuh semuanya, harta nggak dibawa sama Ustaz Haji Samsudin, mau Ustaz Mahbub. Rumah ditinggal, tanah ditinggal, usaha ditinggal, cucu, keluarga, anak ditinggal semua. Yang dibawa cuma satu bekal menghadap ke tanah suci adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik adalah ketakwaan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal ketakwaan menghadap kita berangkat menuju ke tanah suci adalah takwa. Di sini kita dikumpulin, diundang po sama Bang Samsudin. Mau minta maaf, yang namanya orang banyak salah pasti po.
kan di sono mau ngelebur dosa kita di tanah suci. Ntar Bang Samsudin nyampe ke sono nih, ini baru masuk pertama kali niat Ka'bah. Siapapun yang pertama kali niat Ka'bah pasti mengucurkan air mata, nangis, rasa nggak percaya kayak mimpi. Ya Allah, ini Ka'bah, ya Allah, minta ampun di situ Bang Samsudin, ngaku banyak dosa, banyak salah kita. Siapapun yang ngaku banyak salah, banyak dosa di situ kok minta sama Allah. Ya Allah, ya Rob, saya datang dari cabang 2 ujung, ya Allah, ya Rob, jauh banget dari peta. Nggak ada, ini presidennya bukan Jokowi lagi kali. Ya Allah, saya datang kemari nggak bawa apa-apa ini. Ya Allah, maafin yang saya bawa dosa dan kesalahan yang begitu banyak. Ya Allah, semenjak saya balik sampai sekarang dosa kesalahan saya banyak. Mohon detik ini, hari ini ya Rob, ampuni semua dosa kesalahan saya. Di depan Ka'bah minta, di Multazam minta, di Hijr Ismail minta, langsung kok dikabul, dirontogin dosa dan kesalahan kita. Tuh, ngaku aja salah di sono. Sama bini sering ngumpetin duit kali Bang Samsudin ya. Nggak bilang-bilang aja jual padi. Mana orangnya tuh minta maaf lah. Kalau orang udah dosanya dihapus kok, diusap, dikabul, habis itu dosa. Orang kalau udah nggak ada dosanya kayak orok, enak kok kayak orok. Orok kan nggak ada dosanya, makanya kita cium kapan aja enak. Orok tengah hari kita cium enak, sore cium enak, malam enak, sedep. Mulutnya kita cium masih wangi. Coba tengah hari nyium aki-aki, wah buat tembakau. Makanya tuh lihat bayi orok, dosanya kagak ada kok. Datang tetangga nengokin, ada aja rezekinya. Yang bawain baby set, bawain budak Kasen, budak Johnson, bawain handuk kecil, ada yang bawain ayunan, angkin, ada yang bawain rengginang. Dan kagak ada giginya. Rengginang dimakan siapa? Emaknya, mapas. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Kan rengginang po, ini rengginang, ngomongin rengginang. Emak bisa makan rengginang. Ya Allah, lagi ngomongin rengginang. Rengginang kemakan itu sama emaknya. Rengginang. Kan tadi ngomong rengginang tuh. Rengginang daripada nggak kemakan kan emaknya yang makan. Emak bisa makan rengginang berkah dari bayi yang belum punya dosa. Kan udah tadi gigi po. Ya tempo sial di angkalan barusan. Ya Allah, nih enak, masya Allah. Minta ampun kepada Allah. Nih kita lagi diundang begini kumpul, beliau mau minta maaf, salaman, tangan kanan salaman, tangan kanan salaman, hati saling bersalaman. Maafin gua Mang, Cing, tetangga semuanya ya, doain gua biar sampai sehat sono. Tuh didoain, minta maaf. Kenapa? Orang sebelum meninggal juga sama po, minta ampun kepada Allah supaya masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Sampai dikubur diantarin mirip kayak orang berangkat umroh, berangkat haji. Udah masuk ke kubur po, lobang landak dipasukin tuh, muka kita dihadepin ke arah kiblat, diciumin tuh mau tanah. Sebelum ditutup sama papan kan diazanin, azanin mayat tuh, jenazah dalam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis ngajarin komatin kelar kok, tutup pakai papan. Cuman papannya jangan dinomorin 1, 2, 3 sampai 9. Mau nutup warung. Diajarin sama po, sama. Tuh. Maka pertama pesan saya buat Bang Samsudin, berangkat umroh, berangkat haji apa? Husnul niyah, lurusin niat yang baik untuk menuju ke tanah suci. Niat yang lurus mata-mata karena Allah, sesuai kontrak kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kenapa? Karena umroh adalah maunya Allah. Kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin. Kenapa?
karena umroh haji panggilan semata-mata karena Allah, maka dimulai kalimat haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah dimulai dengan kalimat lillah, semata-mata karena Allah. Wa timul hajja wal umrata lillah, sempurnakan umroh dan hajimu karena Allah, lillah. Kenapa? Karena pergi umroh, pergi haji bukan tenaga, pikiran saja yang dikeluarin, tapi harta, tenaga, batin, mental harus kuat. Nih bikin ratib, emang kagak pakai duit? Wah, dari mulai daftar aja bayar 30 juta. Belum suntik meningitis, pok. Belum persiapan belanja kita di sini, belum juga surat kesehatan, ya enggak ada, semuanya udah duit lagi. Bikin ratib nih, undang guru-guru, kiai, semuanya ustad-ustad, nggak pakai duit, nyewa tenda nih, panggung lah, baleho emang kagak dicetak, nggak pakai duit ini lah, sound system itu dua lah, nyewa ini gope. Gope berapa? Oh, 1 juta. Jatuhin harga kata tukang sound. Masya Allah, ini yang lagi ngomong emang nggak dipikirin. Nah, saya mau Ustaz Mahbub CS, Bu, nggak pakai dibayarin nggak apa-apa. Bener, saya mau udah ngomong sama dia, saya tandain aja besok. Bercanda guru, bercanda. Dosa orang minta amplop mah. Kiai ceramah minta amplop dosa, minta duit diminta dibayar dosa, lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Tuh kata guru saya. Janda guru, jangan dipikirin, usahain. Nih harta, tenaga, pikiran keluar semua, po. Tapi lihat, selesai pulang umroh, yakin apa yang kita keluarin, kita minta di sono, doa-doa kita dijabah. Maka tadi sono Bang Haji Samsudin, Ustaz Mahbub nih, beliau udah enak kalau punya anak, punya adik, beliau mah udah gampang di sono mah, nggak pakai diajarin lagi. Yang penting banyakin sabar di sono, ujian, karena suasana masih dalam keadaan panas, po. Kemarin saya bulan Mei berangkat tuh, harusnya saya berangkat bareng hari ini sama beliau nih, besok tanggal 30, karena memang saya nggak dapet tiket, memang satu travel sama beliau, mau Ustaz Mahbub nih, Bang Samsudin sama bareng, karena memang travel juga teman kita juga, Ustaz Haji Ahmad Maulana yang punya orang Jati Asih juga, enak, jamaahnya banyak di sana, dibimbing udah rapi dah, pokoknya di sana sama beliau urusan, Masya Allah udah gampang aja besok di sana. Banyakin sabar. Kenapa? Mang panasnya lagi panas banget, Pak. Kemarin bulan Mei saya 49 hampir 50 derajat, panas. Nyelokop buat itu, po. Panasnya sono sama panas ini beda. Panasnya di sono nyelekep, kayak kita diungkep. Panas, kalau di sini ada angin-anginnya, di sono ada angin tapi nggak gerah. Panas begitu nggak keluar gerah nih, kayak begini nih gerah kita. Di sono nggak keluar keringet, nggak keluar. Makanya 3 hari kita nggak ganti baju, nggak bau. Kenapa? Karena panas itu beda. 50 derajat, kok saya mau ngerokok lupa bawa korek. Saya comotnya rokok saya colek di batu, gua bilang sekarang nyala, patah. Nggak digituin, patah, panas. Tapi Bang Samsudin jangan kecil hati, mendingan kita nih orang biasa udah panas di sini, biasa daerah kita biasa panas, di sono panas, enakan panas. Karena nanti bulan November, Desember, Januari itu luar biasa, dinginnya sampai 7 derajat, 8 derajat. Mendingan panas di sono, kita bisa ngadem, masuk ke hotel, masuk ke mall, ngadem aja di pinggiran mall, adem, ada AC-nya. Tapi kalau sudah dingin, kok musim dingin, wow parah, udah Desember, Januari, Februari udah mulai dingin banget tuh, 7 derajat, dingin semuanya dah. Dinginnya beda sama dingin puncak. Gue lepok, ngukut semua, mulut udah ngebul ngomong, bawa. Ini udah rapet sebagai saya pernah berangkat ke guru waktu itu Desember, emang badan udah kuntet. Sampai begini orangnya, saya sehatnya jangan nes, apalagi sakitnya. Mendingin nembur itu masuk kamar, gua ilaha illallah, AC udah kita matiin semua, kaki udah kita brengkos, kuping udah kita brengkos, tetep aja masuk nembus ke tulang dinginnya. Mendingan kita panas insyaallah di sana. Tapi kalau didoain di sini kan enak, alhamdulillah, jadi adem, sehat terus, seger.
Nih doa yang begini po, nih doa nih kita nih semua yang bikin beliau pada berangkat umroh sehat di sono. Tahu sendiri kan, saya kan Ustadz Mahbub ini gak pernah olahraga, jarang buat olahraga deh po. Emang gak dikit-dikit pulang ceramah dipijit, tapi luar biasa Allah kasih. Sebelum berangkat umroh kita bikin ratibul haddad, kita minta munajat sama Allah, doain semua nih saudara tetangga. Sampai di sono gagahnya luar biasa. Saya ngajak nenek-nenek waktu kemarin, emak saya udah 80 tahun kok. Udah di rumah sakit-sakit mulu, dikit-dikit ampeg, ya tong kalau belum dengar, ya tong, ya udah besok berangkat umroh. Nggak boleh sakit-sakitan mulu ini, bagaimana ini ya? Ya lah, udah ya tenang aja. Alhamdulillah tuh nenek-nenek kok kita ajak ke sono, gagah banget, enggak sakit-sakit, malah kita mau meriangmu di sono. Nenek lo gagah buat lo kemana nek? Ayo kita kesana jalan yuk, nyetong yuk, gue ngajak aja dong, kita makan lagi tuh. Gua lah nenek minum apa nih? Ya ilah, kenapa po? Doa ikhlasnya kita hari ini, beliau bisa sehat walafiat, alhamdulillah bisa nolongin orang macem-macem po di sono orang. Makanya udah jangan pakai dikata-kata apa niatnya aneh-aneh di sono Bang Samsudin, jangan pakai dikata, diem aja, diem. Belanja juga po, ntar minta antarin aja Bang Samsudin belanja sama Ustadz Mahbub, bisa beliau menawar, dia bisa bahasa Arab. Oh, iya, ada orang gak bisa bahasa Arab pakai aki, masih ajak kemarin nekat banget, gue juga bisa bahasa Arab begitu kata dia colek, wan beli jeruk, wan usoli fadul maghribi salah sarokaatin, wan beli jeruk nawarnya begitu, salah sarokaatin. Arab kaget, waduh begini Jakarta 3 kilo kali, udah ditimbangin 3 kilo. Haji iya 3 kilo salah sarokaatin, bukan tadi ya. Wah lah 3 kilo pas ditimbang, timbangannya jomplang kok. Nih aki-aki marang lihat, wan mustaqbil kiblati kata dia, biar lempeng biar lurus, mustaqbil kiblati. Macem-macem jamaah bang, kalau bawa travel umroh tuh macem-macem jamaah di sono. Elah lah di kamar mandi po di hotel, air mati keran, laporan sama askar, wan aqua innalillah, nggak ngerti bahasa Arab, aqua innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wan lah air keran kagak keluar po, dikata aqua innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maksudnya aqua mati air. Tadi kenal dia kan air aqua, kan aqua doang air. Ya ilaha illallah. Makanya masya Allah, mudah-mudahan nih doa-doa kita sehat, kita ngikutin guru-guru kita insya Allah bersama travel Al Huda Tour and Travel, pimpinan saya punya teman Ustaz Haji Ahmad Maulana, insya Allah dibimbing dengan sempurna. Karena saya tahu percis itu Ustaz Haji Ahmad orangnya nggak punya pusar kali, agar capeknya gua mau boleh apa, kemarin saya bawa 80 orang, masya Allah itu gimana, selalu sabar, didatengin, ayo minta apa, tolong apa, semuanya dilayani dengan luar biasa. Dan insya Allah Bang Ustadz Mahbub beserta Bang Haji Samsudin dan keluarga insya Allah besok nggak jauh, tanggal 30 nih beliau hotelnya tuh pas di Dar Aiman Royal, pas banget pok ini hotel jalan 10 langkah udah nyampe ke Masjidil Haram, dekat banget guru, insya Allah dekat, enak. Di Madinah pun sama, Royal hotelnya namanya Taibah, Suite Taibah, itu di depan banget, pas pintu daripada Masjid Nabawi. Pokoknya luar biasa, enak pelayanannya, mau makan apa ditawarin apa, ayo. Makanya kita di sono ibu banyak-banyak sabar dan jangan pernah kita males-males. Sebab ada orang jamaah saya ajak kok dari pertama nyampe di kamar di Mekah enggak keluar kamar, di kamar berdua aki-aki nenek-nenek, sampai anaknya ngomong, Ustaz tolongin apa saya, ono nenek dari pertama datang mana udah 3 hari kagak sembahyang ke Masjidil Haram. Ustaz kali yang ngomelin sono, kalau saya datang sono saya ngomelin dia, nek mau kemari mau ngapain, langsung saya nenek aki-aki, gua takut keluar, takut keder lah, kan rame-rame. Pulang aja pulang Ustaz, pulang saya pengen pulang ke Bojong. Wah, kira ini cabang bungin ya. Ya ilah Allah po, macem-macem.
Makanya mudah-mudahan kita minta niat lurus, niat yang baik, serahin semuanya sama Allah. Allah yang pelihara. Kenapa? Karena beliau adalah Duyufur Rahman, tamunya Allah. Yang namanya bertamu ke Baitullah dijamu, pasti dilayanin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.